Pernyataan saya kemarin pasti banyak orang yang belum bisa memahami karena tidak bisa membaca kasus ini secara utuh. Saya menyatakan jangan lagi kita mencari 3 DPO karena sampai kiamat pun tidak akan pernah bisa ditemukan. 3 DPO itu hasil karya ilmiahnya Sudirman. Kenapa saya ngomong begitu? Pertama bahwa skenario pelaku pembunuhan dan pemerkosaan yang berjumlah 11 orang itu berawal dari kesurupannya Linda yang pada akhirnya direkam oleh kakaknya Vina dan disampaikan kepada Parudiana. Sehingga Parudiana itu memiliki asumsi bahwa anaknya dan Vina dibunuh oleh 11 orang. Yang berdampak pada penangkapan 8 orang yang hari ini mendekam di penjara. Yang 1 orang lagi sudah bebas, yaitu Saka Tatal karena usianya di bawah umur. Dari ke-8 orang itu, 7 orang berkawan, yaitu mereka yang biasa tinggal di RT dan RW yang dekat SMP 11. Kemudian 1 orang lagi, Rivaldi atau Ucil, itu dari tempat lain yang tidak mengenal terhadap ke-7 orang itu. Dan dia ditangkap sesungguhnya di Polsek karena kasus membawa senjata tajam. Senjata tajam yang dibawa itu sebenarnya mandau. Kemudian di pengadilan senjata itu dikasih nama adalah samurai. Saya nggak tahu kok para penyidik, jaksa, dan hakim tidak bisa membedakan mana samurai, mana mandau. Yang satu adalah produk Dayak Kalimantan, yang satu produk Jepang. Kemudian ketiga orang yang dinyatakan DPO itu hasil pengakuannya dari Sudirman. Nah, Sudirman itu dari sisi intelektual kita meragukan kemampuannya karena dia sekolah SD-nya saja baru lulus umur 17 tahun, tidak naiknya 4 kali. Pernyataannya saya yakin berubah-ubah. Dan itu bersifat imajinatif atau fiksi dari cara berpikirnya. Mungkin karena rasa takut atau karena aspek-aspek yang lain. Sehingga ketiga orang itu disebut tanpa memiliki dasar pijakan yang kuat. Asal sebut saja. Sudirman menyebutlah nama Peggy. Kenapa menyebut nama Peggy? Karena mungkin dalam pikirannya ingat bahwa Peggy itu teman SD-nya. Suka bertemu. Sehingga disebut saja. Kemudian Dani dan Andi itu juga disebut. Nah ini Dani dan Andi ini kita nggak tahu siapa dia. Nah saya katakan kenapa tidak boleh lagi dicari? Karena memang tidak pernah ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh 11 orang ini, baik yang sudah ditangkap di penjara maupun yang belum, yaitu 3 DPO itu. Nah, kenapa dikatakan tidak ada? Loh, saya ini sudah mengumpulkan data, mewawancarai, terus kemudian bertanya dari hati ke hati. Karena mereka itu masuk penjara dikuatkan oleh 3 hal. 1, pengakuan spontannya Sudirman. 2, kesaksian RT Pasren dan Abdul Kahfi. 3, kesaksian dari Aep dan Dede. Nah, sehingga mereka akhirnya masuk penjara.